Baik, kita lanjutkan ya. Yang terakhir nih, waktu yang diperlukan suatu keadaan, jika proses dimulai dari keadaan J, rata-rata dari waktu sampai proses tersebut kembali ke keadaan J, maka ini disebut mean recurrent time atau disimbolkan sebagai mu J. Ya, mu J sama dengan sigma N dikali Fj Jn langkah. Ya, ini tadi sudah cara menghitungnya. Maka kalau mau tahu keadaan recurrent, ya recurrentnya positif atau nol bisa dipakai melihat nilai dari mu J. Karena keadaan recurrent itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keadaan positif recurrent dan nol recurrent. Kalau mu J-nya kurang dari tak hingga, maka positif recurrent. Tapi kalau mu J-nya sama dengan tak hingga, maka nol recurrent. Ya, ini adalah teorema yang berkaitan dengan periodisitas ya dan nilai dari mean current time ya. Jadi PJJN langka ini mendekati ya 1 dibagi mu J dan seterusnya. Kemudian ini ada akibat ya, jika keadaan J transien, maka peluang JJN langka itu akan mendekati 0 dan N-nya mendekati tak hingga. Jadi semakin dia mendekati tak hingga ya, kemudian J-nya transien, maka semakin nilainya kecil mendekati 0. Kemudian selanjutnya ada distribusi stasioner untuk rantai Markov. Ya, rantai Markov homogen. Misalkan P matriks peluang transisi dari rantai Markov homogen, ya, kita punya persamaan ya jika Pi sama dengan Pi dikali P dan sigma Pj bergerak dari 0 sampai M sama dengan 1, maka Pi ini yang merupakan vektor ya, vektor berukuran 1 dikali M, isinya Pi0, Pi1 sampai Pm, disebut distribusi stasioner untuk rantai Markov homogen. Jadi ada dua keadaan yang harus dipenuhi Pi dikatakan distribusi stasioner. Yang pertama, memenuhi Pi sama dengan Pi dikali P. Jadi Pi ini adalah peluang ya, Pi juga ini adalah peluang. Kemudian bagian 2 adalah Pj sigma, jadi Pi0 ditambah Pi1 ditambah sampai Pm ini sama dengan 1. Jadi kalau dua-duanya terpenuhi, kita hitung berapa Pi0 dari persamaan yang ini, dan yang di sini Pi1-nya berapa, dan seterusnya, maka ini disebut distribusi stasioner. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita punya tadi ini apa? Pi sama dengan Pi dikali P. Jadi nanti dari yang ini, kita perkalian matriks biasa ya. Jadi P00, P0 kali P00 yang ini ditambah P1 kali P10. Jadi kan ini hasilnya ini adalah matriks 1 kali 3. Ini matriks 1 kali 3, ini 3 kali 3. Jadi hasilnya juga matriks 1 kali 3. Maka nanti kita padankan ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sebelah kiri kolom ke-1 pasangannya, di sebelah kanan kolom ke-1 dan seterusnya. Jadi ini kalau kita kita jabarkan berarti P0, P1, P2 ini sama dengan ini kali masuk P0 P00 ditambah P1 P10 ditambah P2 P20. Ini untuk kolom 1 ya. Di sebelahnya lagi karena ini enggak cukup ya, kita tulis saja di sini. Di sebelahnya lagi ini pakai koma aja berarti ya. Nah, berarti P0 P01 ditambah P1 P11 ditambah P2 P22, P2P bukan P2 P0 P02
ditambah P1 P12 ditambah P2 P22. Yang ini tadi bukan P22 tapi P21 ya, P21 ini. Nah, ini padankan berarti sebelah kiri kolom 1 ini adalah P0, berarti ini P0 sama dengan P0 P00 ya. Ini jadi persamaan pertama, kemudian kolom kedua P1, di sebelah kanan kolom keduanya yang ini. Berarti P1-nya sama dengan yang ini. Nah, nanti kita buatkan dapat peroleh 3 persamaan, ditambah 1 persamaan yang dari sini. Berarti P0 ditambah P1 tambah P2. Berarti kita punya 4 persamaan untuk mencari 3. Ya, 3 akar. Ya, 3 akar persamaan yaitu P0, P1, dan P2. Nanti diselesaikan ya. Selesaikan pakai metode substitusi, eliminasi, atau metode yang lainnya. Untuk mencari nilai dari P0, P1, dan P2. Contoh, misalkan peluang besok hujan jika hari ini hujan adalah 0,7, berarti P00 adalah 0,7. Peluang besok hujan jika hari ini tidak hujan, berarti P10 sama dengan 0,3. Maka peluang transisinya adalah 0,7, P10-nya 0,3. Ini setiap baris harus jumlahnya 1, berarti di sini 1 kurang 0,7. 1 kurang 0,3. Ini matriks peluang transisi dari kasusnya. Hitung peluang 4 hari ke depan akan hujan jika hari ini hujan. Berarti yang ditanyakan apa? P004 langkah. Berarti cari P00 2 langkah. Ya, nanti bisa kita kalikan. Jadi dapat ini P004 langkah. Kemudian bagian B, dalam jangka panjang, berapakah proporsi waktu distribusi stasioner untuk proses setiap keadaan? Berarti yang dicari adalah distribusi stasioner untuk P0 dan P distribusi stasioner untuk rantai Markov, yaitu proporsi waktu P0 dan P1 ya. Untuk setiap keadaan ini dicari P0 dan P1. Jadi interpretasi dari distribusi stasioner itu adalah proporsi peluang dalam jangka panjang. Ya, seperti itu. Ya, ini bagian A tadi. Nah, kita sudah peroleh. Berarti jika hari ini hujan, maka peluang 4 hari ke depan hujan adalah 0,513%. Bagian B ini kita hitung. Yang pertama ya cari menggunakan P0, P1 sama dengan P0, P1 dikali 0,7, 0,3, 0,3, 0,7. Ini berarti P0, P1 sama dengan 0,7 P0 ditambah 0,3 P1. Kemudian kolom kedua 0,3 P0 ditambah 0,7 P1. Dipadankan. Berarti P0 yang ini, P0 pasangannya 0,7 P0 tambah 0,3 P1. P1 pasangannya 0,3 P0 ditambah 0,7 P1. Berarti ada 2 persamaan. Persamaan yang ketiga ambil dari ya definisinya P0 ditambah P1 sama dengan 1. Selanjutnya kita pakai metode substitusi eliminasi untuk menghitung berapa nilai P0, berapa nilai P1. Ya, ini kita peroleh ya. Berarti dari persamaan 1 dan 2 diperoleh 0,3 P0 sama dengan 0,3 P1. Ini bisa dikumpulkan P0 ya, bisa dikumpulkan berapa? Dikumpulkan P0 di sebelah kiri, kemudian di sini ya nanti dan seterusnya. Dapat 0,3 P0 sama dengan 0,3 P1, kemudian P0-nya sama dengan P1. Ya, berarti kalau P0 sama dengan P1, berarti P0 ditambah P1 sama dengan 1, maka masing-masingnya 1/2. Maka interpretasinya
Untuk jangka panjang berarti peluang keadaan hujan itu adalah 1/2 atau 50% dan peluang keadaan tidak hujan itu 50%. Oke, itu materi yang terakhir untuk pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Nanti kita lanjutkan insya Allah ke pertemuan ketujuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.